Xiao Yan melanjutkan perkataan rancang dan berkata bahwa Ratu mengikuti Sue Anxing ke sini untuk menciptakan kesempatan. Xiao Yan tidak hanya akan memperoleh pencerahan dalam pertempuran ini, tetapi ia juga akan mampu mengusir Taixu untuk sementara waktu dari Sensi dalam pertempuran ini. Faktanya, Xiao Yan melakukannya, tetapi dia juga membayar harga yang cukup mahal. Tubuh fisik saya jatuh dan saya hampir mati 2 kali dalam pertempuran. Xiao Yan masih mengingat perasaan kematian dengan jelas. Mungkin hanya pada saat itulah seseorang dapat merasakan perasaan panik yang luar biasa. Perasaan ini tidak mengenakan, bahkan membuat orang tidak mau mengingat perasaan tersebut. Dan Xiao Yan masih memikirkan saat kedua kalinya saat ia benar-benar dihabisi oleh Void Lord, jurus Nilah, yang memungkinkan Xiao Yan terlahir kembali dan sempat memiliki kekuatan supreme, sehingga menyelesaikan jalan buntu tersebut. Faktanya, tidak semuanya bergantung pada kekuatan Xiao Yan sendiri. Lagi pula, Xiao Yan sekarang telah menyentuh level yang seharusnya tidak boleh disentuhnya, dan situasi pertempuran yang dialaminya bukanlah sesuatu yang dapat ia tangani sekarang. Apa tujuan sebenarnya dari pengaturan Ratu? Setelah menghabiskan waktu sekian lama bersama Ratu, saya memahami bahwa pengaturan Ratu hanya lapisan pertama di permukaan, dan pasti ada yang lain. Dan alasan yang lebih penting tidak sesederhana itu. Semua alam dewa kuno yang ditempati Taixu mulai ditata dan dikemas secara teratur. Dia mengemasi semuanya, dan ketika Xiao Yan berbicara, dia tiba-tiba mendongak dan sepertinya melihat beberapa kenalan lama. Dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Xiao Yan melangkah maju, lalu sosoknya terbang melewatinya. Mata pria itu berwibawa, dan dia masih tinggi dan kuat. Xiao Yan, pemimpin aliansi Kaoko, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Ini adalah pria yang telah terluka parah oleh Jin Taiwei untuk melindungi Xiao Yan di aliansi pejuang dewa. Kemudian, Xiao Yan menyerahkan aliansi dewa pertarungan kepadanya untuk dikelola. Yang mulia, ketidakmampuanmulah yang menyebabkanmu gagal melindungi aliansi dewa pejuang. Ketika Cao Kou melihat Xiao Yan datang, dia langsung berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya, dan membungkuk. Xiao Yan segera membantunya berdiri dan menepuk bahu Cao Kou. Kecenderungan umumnya adalah bahwa aliansi dewa pejuang pada akhirnya akan menjadi bagian dari masa lalu, tetapi bagaimana mungkin mereka yang masih menunggu di aliansi dewa pejuang menghilang? Higanbana telah bertemu Yang Mulia. Pada saat ini, sekelompok tokoh berjalan keluar dari belakang Cao Kou, termasuk Boba Yiling, Xiu Zhu dan lainnya dari Jie Hanchan. Ketika mereka berada di aliansi dewa pejuang, mereka hanyalah dewa pejuang. Setelah sekian lama, kekuatan semua orang telah meningkat. Termasuk Takik, mereka juga telah mencapai keabadian bumi. Xiao Yan ingin menyampaikan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya kepada semua orang atas perhatian mereka di Fighting God Alliance. Sambil menatap wajah-wajah yang dikenalnya di depannya, Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hikmat. Kekuatan saat ini tidak lagi seperti dulu. Bagi orang-orang kuat di alam abadi, ratusan atau bahkan ribuan tahun terkadang hanya merupakan masa pengasingan. Dalam sekejap mata, dia melewati Jie, melangkah maju, dan langsung meletakkan lengannya di bahu Xiao Yan, mengusap kelembutan dadanya. Namun, sepertinya dia tidak pernah peduli bahwa dia adalah seorang wanita. Dia telah bersama Xiao Yan sebelumnya. Mandi bersama secara terbuka, haha. Kamu tidak berubah sama sekali, kamu masih sangat rendah hati dan menyenangkan. Menghadapi Dafang Jie, Xiao Yan menyunggingkan senyuman yang dulunya ia pikir terlalu bebas,
tetapi sekarang senyuman itu membuat orang merasa sangat akrab dan hangat, seperti bertemu teman lama. Melihat aset-aset yang banyak itu, matanya masih terasa sedikit tidak wajar. Lagi pula, wilayah Xiaoyan sekarang jauh melampaui wilayah mereka. Ini tidak dapat dielakkan, dulu aku adalah pion. Sekarang dia telah menjadi dewa yang hanya bisa mereka kagumi. Ini bahkan bukan pertama kalinya dia melihat Xiaoyan. Namun di tengah kerumunan besar itu, mereka memilih menundukkan kepala, berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan Xiaoyan lagi. Kita berteman baik, mari kita tunggu sampai semuanya tenang sebelum mandi. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan tidak marah. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum hangat. Tidak ada yang merasakan perbedaan dalam dirinya karena peningkatan kekuatan. Mendengar ini, Jie tertawa terbahak-bahak, menatap Xiaoyan dengan tulus, dan mengangguk berulang kali. Sekarang karena bintang Hongmeng dan aliansi Dewa Pejuang tidak ada lagi, ini adalah tempat di mana banyak orang kuat sensi dapat dibudidayakan. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bisakah bunga lili laba-laba merah membangun kembali aliansi Dewa Berjuang? Saya akan mengalokasikan sumber daya yang cukup bagi Anda untuk merekrut para jenius dunia sensi. Biarkan mereka memiliki tempat untuk berlatih dan berkembang. Sekarang Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa seseorang sekuat yang mulia mendirikan aliansi Dewa Perang. Ketika dia berada di aliansi Dewa Perang, aliansi itu bertanggung jawab atas semua langit berbintang di dunia sensi untuk menjaga keseimbangannya. Hal ini menciptakan hubungan kompetitif antara bintang dan langit. Hanya dunia itu sendiri yang terus tumbuh lebih kuat. Hanya dengan membina lebih banyak orang yang datang terlambat, orang yang cakap, dan orang yang kuat, kita dapat memimpin dunia. Kekuatan dan sarana yang besar mungkin tidak diperlukan, tetapi tidak boleh tidak ada. Sekarang, karena kematian yang mulia, sensi telah memasuki masa kekosongan dan kemunduran. Ini untuk memberi Taiksu kesempatan melancarkan serangan terhadap sensi. Bukan karena sensi memiliki lebih sedikit orang kuat, tetapi karena ia membutuhkan kepala naga. Sensi sekarang tidak memiliki pemimpin. Jika bukan karena ratu, seluruh ordo pasti sudah runtuh sejak lama. Dia perlu memobilisasi kekuatan di sekitarnya untuk membimbing sensi secara bertahap. Asal Yang Mulia memberi perintah, kami akan bangkitkan kembali aliansi Dewa Pejuang. Cao Kou, sebagai pemimpin aliansi Dewa Pejuang, ditunjuk oleh Xiaoyan sendiri. Seketika Chen Sheng membungkuk dan menangkupkan tangannya. Lalu ada pertarungan antara pemimpin pengeluh dan laba-laba merah lili. Ada banyak anggota Red Spider Lily, dan Xiaoyan belum pernah melihat satupun dari mereka. Hanya mereka yang pernah berhubungan dengan Xiaoyan selama Fighting God Alliance yang memiliki kesan tentangnya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka semua setia kepada Xiaoyan. Notch memiliki pengalaman, jadi jangan khawatir tentang detail spesifiknya. Dia akan memimpin Higanbana untuk membangun kembali aliansi Dewa Pejuang. Selama ada cukup sumber daya, kemakmuran aliansi Dewa Pejuang dapat dipulihkan dalam waktu 1000 tahun. Kemudian suara siulan terdengar di kejauhan, dan sesosok tubuh anggun duduk di bahu sosok tinggi, Dong Haiyuan. Orang tua yang pernah tersambar petir sebelumnya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, tetapi sosok itu masih terasa familiar. Bunga lili laba-laba merah itu dengan bijaksana menyingkir. Jelaslah bahwa semua orang akhirnya melihat Xiaoyan. Sungguh tidak mudah. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Petir menyambar bahu Dong Haiyuan. Dia tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya ke arah Xiaoyan.
Untungnya masih hidup. Xiao Yan tersenyum, mengetahui bahwa Lei Ji hanya menggodanya. Haha, lama tak berjumpa. Kau telah menjadi begitu kuat. Kita bahkan belum mencapai tingkat keabadian. Dong Haiyuan tertawa terbahak-bahak. Dulu dia juga orang yang kuat, dan kekuatan mereka berdua tampaknya telah meningkat pesat. Semoga beruntung. Xiao Yan melanjutkan dengan rendah hati, tentu saja itu keberuntungan. Sulit bagimu untuk tidak menjadi kuat dengan keberuntungan seperti itu di dunia ini. Jika aku jadi kamu, aku mungkin akan lebih kuat darimu sekarang. Secara logika, akan ada banyak peluang di sekitar Anda. Lei Ji juga merasakan bahwa laju pertumbuhan Xiao Yan agak lambat. Xiao Yan sekarang telah mencapai tingkat kedua keabadian ilahi. Namun sambaran petir itu masih terasa terlalu lambat. Sumber daya di alam dewa kuno sangat banyak jika Anda maju dengan kecepatan ini. Mungkin aku bisa menyusulmu. Jika semua senior bisa menjadi lebih kuat, tentu itu akan menjadi hal yang hebat bagi Sensi. Sindrom Sensi saat ini kekurangan orang kuat yang dapat membantu. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum polos, jika kamu menginginkan kecantikan, kita harus menjadi kuat. Aku tidak ingin seperti itu. Saya harap kamu tidak cukup kuat sebelumnya, tetapi sekarang kamu harus menyelesaikan kekacauan ini sendiri. Kata Lightning terus terang. Tentu saja, alasannya mengapa dia berkata demikian adalah karena dia menganggap Xiao Yan sebagai teman. Haha, apa yang kamu katakan benar sekali. Dong Haiyuan tertawa di samping dan menanggapi.